wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narwita Evialis Kayanti. Saya salah satu pengajar di SMA Negeri 2 Probolinggo. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam belajar meski dalam keadaan pandemi saat ini. Baiklah, sekarang kita akan belajar tentang apa itu ukuran visual dan pergerakan visual dalam video editing. Silahkan simak video berikut ini dan selamat belajar. Ukuran visual atau sering juga disebut dengan jenis shot merupakan batasan besar kecilnya pengambilan objek. Setiap jenis ukuran visual mempunyai makna atau fungsi yang berbeda-beda. Ukuran gambar ini disebut dengan very long shot atau disebut juga dengan extreme long shot. Penekanan visualisasi terletak pada penggambaran daerah yang luas. Objek-objek dalam frame very long shot merupakan bagian dari objek keseluruhan. Long shot menambahkan atau menginformasikan setting dan objek lain di sekitarnya, misalnya kerumunan orang atau benda-benda lain di sekitar gedung. Kedua objek tersebut penekanannya berimbang dan sama pentingnya. Full shot menambahkan objek utuh secara keseluruhan. Fungsi shot ini untuk memvisualisasikan aktivitas seluruh bagian objek. Knee shot merupakan pengambilan gambar dari atas kepala sampai lutut. Fungsi shot ini adalah sama dengan full shot. Yang membedakan adalah batasan shot tersebut. Medium shot menunjukkan setengah bagian dari objek atau dari atas kepala sampai pinggang. Fungsi shot ini untuk menggambarkan aktivitas atau ekspresi sebatas pinggang, sehingga informasi setting atau latar belakang tidak ditekankan. Close up dari atas kepala sampai dada untuk menunjukkan aktivitas dengan penekanan bagian tertentu dari objek. Big close up. Ukuran gambar ini adalah bagian dari close up untuk menunjukkan aktivitas dengan penekanan pada ekspresi wajah. Very big close up atau extreme close up digunakan untuk menggambarkan detil bagian tertentu objek. Gerakan visual adalah terjadinya perubahan gerak atau pergantian gambar dari satu shoot ke shoot yang lain. Gerakan atau perubahan visual ini diperlukan untuk menyusun kontinuitas gambar sehingga menjadi urutan yang tepat. Selanjutnya, akan diuraikan masing-masing gerakan visual serta fungsinya. Gerakan primer, yaitu gerakan yang terjadi di depan kamera. Ini merupakan gerakan dari pemain. Kamera tampak tidak bergerak, sedangkan pemain dinamis bergerak. Fungsi gerakan visual ini adalah melingkupi arah gerak dan dengan sendirinya ukuran-ukuran visual terbentuk dari gerakan pemain itu sendiri. Gerakan sekunder. Perubahan gambar terjadi karena gerakan kamera. Misalnya, pan, tilt, zoom, dolly, track, dan pedestal atau crane. Gerakan ini disebut panning. Kamera menoleh horizontal ke kiri ataupun ke kanan untuk menghubungkan satu objek dengan objek yang lain secara horizontal.
Bila kamera menoleh ke kanan, disebut pan right. Dan bila kamera menoleh ke kiri, disebut pan left. Tilting. Kamera mengarah vertikal ke atas ataupun ke bawah. Gerakan ini untuk menghubungkan satu objek dengan objek yang lain secara vertikal, sehingga visualisasi menjadi lebih detail. Apabila kamera mengarah dari bawah ke atas, disebut tilt up. Sebaliknya, bila kamera mengarah dari atas ke bawah, disebut tilt down. Zooming mempunyai kesan mengajak penonton untuk melihat objek meluas ataupun lebih menyempit dari tempat ia berdiri. Disebut zoom in bila gambar dari lebar kemudian menyempit. Dan sebaliknya disebut zoom out bila gambar dari sempit kemudian melebar. Visualisasi ini disebut dengan dollying. Fungsi dollying mengajak penonton ikut bergerak mendekati ataupun menjauhi objek. Disebut dengan dolly in bila kamera mendekati objek. Disebut dengan dolly out bila kamera menjauhi objek. Gerakan ini disebut dengan tracking. Memiliki kesan penonton seolah-olah ikut berjalan atau bergerak ke kiri ataupun ke kanan. Bila kamera bergerak ke kiri, disebut track left. Bila kamera bergerak ke kanan, disebut track right. Pedestal atau crane adalah menggerakkan kamera dengan menggunakan alat penyangga pedestal atau crane. Dipergunakan untuk memperoleh sudut pengambilan crane up atau high angle. Dan bila bergerak ke bawah, disebut dengan crane down atau low angle. Gerakan tersier merupakan perubahan gambar yang terjadi karena proses editing atau dapat pula penggunaan beberapa kamera melalui mixer video atau proses mixing. Yang termasuk dari gerakan visual ini adalah cut, fade in, fade out, dissolve, superimpose, dan macam-macam efek lainnya. Cutting merupakan perubahan gambar secara tiba-tiba. Digunakan untuk perubahan atau perpindahan gambar tanpa sela. Fade in bermula dari blank, kemudian perlahan-lahan gambar tampak sampai normal. Sering digunakan untuk mengawali program. Fade out, gambar dari normal perlahan-lahan menghilang. Fade out sering digunakan untuk mengakhiri program. Dissolve merupakan perubahan atau pergantian gambar dari satu gambar ke gambar lainnya secara perlahan-lahan. Digunakan untuk menyatakan hubungan erat dua buah gambar. Superimpose adalah perpaduan antara dua gambar atau lebih dalam satu frame. Misalnya, seorang presenter dengan superimpose tulisan identitasnya. Efek merupakan visualisasi variasi sebagai perubahan tambahan pada gambar. Penggunaan efek visual akan memberi nilai lebih pada suatu program selama tidak mengganggu pesan yang ingin kita sampaikan. Bagaimana anak-anak? Sangat mudah dipahami, bukan? Semoga video ini bermanfaat bagi kalian dan menambah ilmu kalian. Kalian bisa mempraktekkan video ini. Misal, kalian bisa mengambil video kegiatan sehari-hari bersama keluarga di rumah.
Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.